Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan di sini. Sebelum lanjut ke cerita, Mang Ripan doakan bagi kalian yang sudah klik tombol subscribe dan hadir di kolom komentar, semoga selalu lancar rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Dan pada kali ini, Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita tentang seorang janda yang mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan tuyul setelah dirinya dipecat dari pekerjaan karena dirinya dijebak dan dikambing hitamkan oleh sahabatnya sendiri. Tak hanya melakukan pesugihan, dia juga menuntut balas dendam dan mengirimkan santet mengerikan untuk temannya yang telah membuat dirinya dipecat dari pekerjaan. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi hari di kampung Cibulu selalu dimulai dengan suasana yang hampir sama. Udara masih terasa sejuk ketika embun menempel di dedaunan pisang yang tumbuh di halaman rumah warga. Suara yang berkokok bersahutan dari berbagai penjuru kampung bercampur dengan deru sepeda motor para pekerja yang mulai berangkat mencari nafkah. Di salah satu rumah sederhana yang berdiri di ujung gang, seorang perempuan bernama Rukmini sudah terbangun sejak pukul 4 subuh. Seperti biasanya, dia memulai harinya dengan membersihkan rumah, menyapu teras, lalu menyiapkan sarapan sederhana sebelum dirinya berangkat bekerja. Rukmini, atau yang biasa dipanggil Mini, berusia 38 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula gemuk. Wajahnya masih menyimpan kecantikan alami, meskipun garis-garis kelelahan mulai tampak di sekitar matanya. Rambut hitamnya selalu diikat rapi saat dirinya bekerja. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu akibat sakit komplikasi yang datang mendadak, Rukmini hidup seorang diri di rumah peninggalan almarhum suaminya. Rumah itu tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamunya kecil, dapur, dan halaman yang ditumbuhi beberapa tanaman hias kesayangan mendiang suaminya. Meskipun dirinya hidup sendiri, Mini tidak pernah terlihat murung di hadapan orang lain. Dia dikenal sebagai perempuan yang ramah dan mudah membantu siapa saja. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan memasak saat acara hajatan, dia akan datang lebih awal tanpa diminta. Jika ada anak kecil yang terjatuh saat bermain di gang, dia sering menjadi orang yang pertama yang menolong. Karena itulah sebagian besar warga kampung awalnya mengenalnya sebagai sosok yang baik hati. Dan pagi itu, setelah selesai mengenakan seragam pabrik garmen berwarna biru tua, Rukmini mengunci pintu rumah dan berjalan menuju jalan raya tempat kendaraan jemputan karyawan biasanya berhenti. Saat melewati rumah tetangganya, seorang ibu bernama Butati sedang menyiram tanaman di depan pagar. "Berangkat lagi ya Bu Mini?" sapa Butati sambil tersenyum. "Iya Bu, semoga hari ini tidak terlalu banyak lembur," jawab Rukmini ringan. "Jaga kesehatan Bu Mini, jangan terlalu memaksain diri." Rukmini hanya mengangguk sambil tersenyum sebelum melanjutkan langkahnya. Sapaan-sapaan seperti itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Meskipun hidup seorang diri, dia tidak pernah merasa benar-benar kesepian karena hubungan baiknya dengan warga sekitar. Pabrik garmen tempatnya bekerja berada sekitar 30 menit perjalanan dari kampung. Bangunan besar itu berdiri di kawasan industri yang dipenuhi lalu lalang kendaraan pengangkut barang. Setiap pagi ratusan karyawan masuk melalui gerbang utama dengan wajah yang hampir sama. Sebagian masih mengantuk, sebagian lagi sudah sibuk mengobrol dengan teman-temannya. Rukmini sudah bekerja di sana hampir 11 tahun. Dia termasuk karyawan lama yang cukup disegani karena dikenal rajin dan jarang membuat masalah. Tugasnya berada di bagian pemeriksaan hasil jahitan sebelum produk dikemas dan dikirim ke berbagai kota. Pekerjaan itu membutuhkan ketelitian tinggi karena kesalahan kecil bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Setelah memasuki area kerja, Rukmini langsung disambut oleh beberapa rekan kerjanya. "Pagi Mbak," sapa seorang perempuan berkacamata yang bernama Yanti. "Pagi juga Ti," jawab Rukmini. Tak lama kemudian muncul seorang perempuan lain yang usianya sedikit lebih muda darinya. Perempuan itu bernama Sulastri. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah yang membuat banyak orang merasa nyaman. "Min, nanti istirahat makan siang bareng ya," kata Sulastri. "Iya, tentu aja," jawab Rukmini. Di mata banyak orang, hubungan mereka terlihat sangat baik. Mereka sering makan bersama, berbagi cerita pekerjaan, bahkan sesekali pulang bersamaan jika jadwal memungkinkan.
Rukmini menganggap Sulastri sebagai teman yang cukup dekat karena selama ini perempuan itu selalu bersikap baik padanya. Singkat waktu, hari kerja pun berlangsung seperti biasanya. Mesin-mesin jahit berdengung tanpa henti memenuhi ruangan produksi. Para pekerja sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sesekali terdengar tawa ringan saat para karyawan saling bercanda untuk mengusir rasa bosan. Di tengah rutinitas yang melelahkan itu, Rukmini tetap bekerja dengan penuh ketelitian. Hingga menjelang siang, dia dan Sulastri duduk bersama di kantin pabrik. Mereka menikmati makan siang sederhana sambil berbincang mengenai berbagai hal. Kalau aja aku punya warung sendiri, mungkin aku sudah berhenti kerja di sini, Min, kata Sulastri sambil tertawa kecil. Memiliki usaha sendiri memang enak, tapi membangunnya tidak mudah loh, jawab Rukmini. Kalau kamu bagaimana? Kamu gak ingin nikah lagi? Pertanyaan itu membuat Rukmini terdiam sesaat. Aku belum terpikir sampai ke sana. Kamu masih sering ingat almarhum suami? Rukmini hanya tersenyum tipis. Beberapa kenangan memang sulit untuk dilupakan. Sulastri mengangguk seolah memahami, namun pembicaraan segera beralih ke hal lain. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda bahwa kehidupan mereka akan berubah dalam waktu yang dekat. Sore hari ketika jam kerja berakhir, Rukmini kembali pulang ke kampungnya. Matahari mulai turun ketika dia berjalan memasuki gang menuju rumah. Beberapa anak kecil sedang bermain sepak bola di lapangan kecil dekat pos ronda. Suara tawa mereka masih terdengar riang memenuhi udara. Beberapa dari mereka ada yang menyapanya. Rukmini tertawa kecil lalu mengeluarkan beberapa permen dari tasnya yang tadi dia beli di warung ketika dirinya mampir untuk membeli kebutuhan. Anak-anak itu langsung mengerumuninya dengan wajah gembira. Pemandangan tersebut sudah sering terjadi. Rukmini memang sudah dekat dengan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah masuk ke rumah, suasana yang hangat dari luar perlahan berganti menjadi keheningan yang sudah akrab dengannya. Rumah itu selalu terasa lebih sunyi ketika malam sudah tiba. Tidak ada suara televisi yang menyala keras seperti dulu saat suaminya masih hidup. Tidak ada lagi seorang yang menunggunya pulang sambil menyiapkan teh hangat di meja. Di ruang tamu terdapat sebuah foto berbingkai yang diletakkan di atas lemari kayu. Foto itu menampilkan dirinya bersama sang suami beberapa tahun silam. Senyum mereka terlihat begitu bahagia. Seperti banyak malam sebelumnya, Rukmini berdiri beberapa saat di depan foto tersebut. Aku pulang, gumamnya pelan. Meskipun tahu tidak akan ada jawaban, kebiasaan itu tidak pernah hilang dari dirinya. Dia selalu melakukan hal itu. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana suaminya dahulu selalu bekerja keras demi keluarga mereka. Rumah sederhana yang kini ditempatinya merupakan hasil jerih payah sang suami selama bertahun-tahun. Karena itulah, Rukmini selalu menjaga rumah itu sebaik mungkin. Baginya, rumah tersebut bukan sekedar tempat tinggal, melainkan peninggalan paling berharga dari seseorang yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Malam pun terus berjalan. Setelah selesai makan malam dan membereskan dapur, Rukmini duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, dan dari kejauhan terdengar suara televisi dan obrolan para tetangga yang sedang berkumpul. Beberapa warga yang lewat masih sempat menyapanya. Loh, Mbak Mini belum tidur, Mbak? Belum, Pak. Masih menikmati udara malam. Bukannya besok kerja lagi, Mbak? Iya, tapi mungkin nanti, Pak. Percakapan sederhana itu membuat suasana kampung terasa hangat. Tidak ada permusuhan, tidak ada prasangka buruk. Kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Rukmini memandang langit malam yang cerah. Sesekali dia menarik napas panjang. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, dia merasa cukup bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Pekerjaan memang melelahkan, tetapi setidaknya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia masih bisa membayar tagihan listrik, membeli kebutuhan rumah tangga, dan menyisihkan sedikit uang untuk tabungan. Di dalam hatinya, Rukmini berharap kehidupannya akan terus berjalan seperti itu, sederhana, tenang, dan tanpa masalah besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa minggu ke depan, kehidupannya yang tampak damai akan berubah perlahan. Orang-orang yang selama ini dianggap teman akan menunjukkan wajah berbeda. Nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam waktu singkat.
Dan jalan hidup yang selama ini lurus akan membawanya menuju kegelapan yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Namun malam itu semua masih terlihat biasa saja. Kampung Cibulu tetap tenang di bawah cahaya bulan. Rumah-rumah berdiri damai tanpa firasat apapun. Di dalam rumah sederhana peninggalan suaminya, Rukmini akhirnya mematikan lampu ruang tamu dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Dia tertidur dengan pikiran yang tenang tanpa mengetahui bahwa masa-masa paling buruk dalam hidupnya sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Mini. Setiap pagi dia tetap bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat menuju pabrik garmen tempatnya bekerja selama lebih dari 1 dekade. Tidak ada firasat buruk yang mengganggu pikirannya, tidak ada tanda-tanda bahwa hidup yang selama ini dia jaga dengan susah payah akan segera runtuh dalam waktu singkat. Pagi itu suasana pabrik terlihat sedikit lebih sibuk dibandingkan biasanya. Beberapa supervisor tampak mondar-mandir dengan wajah tegang. Sebuah pesanan besar dari perusahaan luar negeri harus segera dikirim dalam waktu dekat. Seluruh bagian produksi bekerja lebih keras untuk memastikan tidak ada kesalahan yang bisa menghambat pengiriman. Rukmini sendiri tetap menjalankan tugasnya di bagian pemeriksaan kualitas. Tumpukan pakaian yang harus diperiksa terlihat lebih banyak daripada biasanya. Namun dia sudah terbiasa menghadapi tekanan pekerjaan seperti itu. Menjelang siang, saat para pekerja masih sibuk dengan tugas masing-masing, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruang administrasi produksi. Beberapa karyawan saling berbisik sambil melirik ke arah kantor supervisor. "Ada apa?" tanya Rukmini kepada Yanti yang duduk tidak jauh darinya. Yanti mengangkat bahu. "Gak tahu juga sih, katanya ada masalah data pengiriman." Tak lama kemudian, suasana semakin ramai. Sejumlah staf administrasi terlihat panik membuka berkas dan memeriksa komputer. Beberapa supervisor bahkan memanggil para kepala bagian untuk melakukan pengecekan ulang. Menjelang sore, akhirnya kabar mengenai masalah itu mulai menyebar ke seluruh pabrik. Ternyata terjadi kesalahan besar pada salah satu pengiriman barang. Ribuan potong pakaian yang harusnya lolos pemeriksaan kualitas ternyata dikirim dalam kondisi cacat produksi. Perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar karena sebagian besar barang harus ditarik kembali dan diganti. Manajemen segera melakukan penyelidikan internal. Selama 2 hari berikutnya, suasana pabrik terasa tidak nyaman. Banyak karyawan mulai khawatir jika penyelidikan tersebut berujung pada pencarian kambing hitam. Rukmini sendiri tetap bekerja seperti biasa karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Namun pada hari ketiga, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akhirnya terjadi. Seorang supervisor mendatanginya saat jam kerja sedang berlangsung. "Rukmini, ikut saya ke ruang manajer." Rukmini terkejut. "Sekarang, Pak?" "Iya, sekarang, cepat." Nada suara supervisor itu terdengar begitu dingin. Perasaan tidak enak mulai muncul dalam hati Rukmini, namun dia tetap mengikuti langkah atasannya menuju ruang manajemen. Saat pintu ruang rapat dibuka, dia melihat beberapa orang sudah duduk di sana. Manajer produksi, kepala personalia, dan 2 supervisor sedang menunggunya. Di sudut ruangan, Sulastri juga terlihat duduk dengan wajah yang tampak serius. Jantung Rukmini mulai berdegup lebih cepat. "Silakan duduk," kata manajer. Rukmini pun menurut. Beberapa detik suasana terasa hening sebelum manajer membuka pembicaraan. "Kami sudah melakukan penyelidikan mengenai kerugian perusahaan minggu lalu." Rukmini mengangguk pelan. Dia masih mendengarkan. Manajer membuka sebuah map di hadapannya. "Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan bahwa laporan pemeriksaan kualitas terakhir berada di bawah tanggung jawab Anda, bukan?" Rukmini langsung mengernyit. "Maaf Pak, saya memang memeriksa sebagian barang, tapi seluruh proses dilakukan oleh beberapa orang Pak, bukan saya sendiri." "Kami juga menerima keterangan dari beberapa saksi," ujar manajer itu. Rukmini menoleh tanpa sadar ke arah Sulastri. Perempuan itu langsung menundukkan pandangan. Manajer kemudian melanjutkan ucapannya. "Salah satu saksi menyatakan bahwa Anda tetap meloloskan barang meskipun Anda sudah mengetahui kalau barang itu mengalami cacat produksi." Mendengar itu, mata Rukmini pun membelalak. "Itu tidak benar Pak, saya tidak melakukan demikian. Kami hanya menyampaikan hasil keterangan yang kami terima." "Tapi Pak, saya tidak pernah melakukan itu." Suasana ruangan mulai memanas. Rukmini berusaha menjelaskan setiap proses yang dia kerjakan selama beberapa hari terakhir.
Namun semakin banyak dia berbicara, semakin terlihat bahwa arah pembicaraan sudah mengarah kepadanya sebagai pihak yang dianggap bersalah. Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Sulastri perlahan mengangkat kepala. Maaf, sebelumnya saya tidak ingin ikut campur, tapi saya memang melihat sendiri kalau Mbak Rukmini tetap memberikan persetujuan akhir waktu itu, katanya lirih. Seolah disambar petir, tubuh Rukmini langsung membeku. Dia menatap Sulastri dengan wajah tidak percaya. Lastri, apa yang kamu katakan? Sulastri tampak gelisah. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Itu bohong. Sulastri tidak menjawab. Rukmini merasakan dadanya sesak. Selama ini dia menganggap perempuan itu sebagai teman dekat. Mereka makan bersama, pulang bersama, bahkan sering berbagi cerita pribadi. Namun kini perempuan yang sama justru sedang menusuknya dari belakang. Aku tidak pernah melakukan itu, Pak, kata Rukmini dengan suara bergetar kepada manajer. Tapi laporan yang ada menunjukkan sebaliknya, jawab salah satu supervisor. Rukmini berusaha membela diri selama hampir 1 jam. Namun sayangnya, dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melawan tuduhan tersebut. Sistem dokumentasi di pabrik lebih banyak dikuasai bagian administrasi. Semua keterangan yang muncul justru mengarah kepadanya. Seminggu kemudian, keputusan akhir pun keluar. Rukmini dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan dan diberhentikan dari pekerjaannya. Hari itu menjadi salah satu hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia pun meninggalkan area pabrik dengan membawa sebuah kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Beberapa karyawan hanya memandang dari kejauhan, sebagian berbisik pelan, sebagian lagi pura-pura sibuk agar tidak perlu menyapanya. Hanya Yantilah yang sempat menghampiri. Mbak, saya sebenarnya tidak percaya kalau Mbak melakukan itu. Rukmini tersenyum pahit. Tapi mereka semua percaya kalau aku pelakunya. Yanti tidak mampu menjawab. Rukmini tidak menyalahkan Yanti. Dengan langkah berat, Rukmini berjalan meninggalkan pabrik yang selama 11 tahun menjadi sumber penghidupannya. Sayangnya, penderitaan itu tidak berhenti sampai di sana. Dalam waktu singkat, kabar pemecatannya mulai menyebar ke kampung tempat dia tinggal. Entah dari mana asalnya yang memulai cerita yang beredar semakin lama semakin buruk. Ada yang mengatakan Rukmini mencuri uang perusahaan, ada yang menyebut dirinya sengaja melakukan manipulasi data, bahkan ada yang menuduhnya terlibat penggelapan barang. Padahal semua itu tidak pernah terjadi. Namun gosip selalu bergerak lebih cepat dibandingkan kebenaran. Awalnya Rukmini mencoba mengabaikan omongan orang-orang, tetapi perlahan dia mulai merasakan perubahan sikap di lingkungan sekitar. Tetangga yang dulu ramai kini mulai menjaga jarak. Beberapa ibu yang biasanya menyapanya setiap pagi, kini hanya melirik sekilas lalu berlalu. Dan saat dia berjalan melewati warung, percakapan sering tiba-tiba berhenti. Ketika dia pergi, bisik-bisik kembali terdengar. Semua itu membuat hati Rukmini semakin terluka. Banyak sekali gosip yang melenceng dari fakta sebenarnya. Sebulan berlalu, tabungannya mulai terkuras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dia sudah mencoba melamar ke beberapa tempat namun selalu gagal. Nama buruk yang terlanjur melekat membuat banyak perusahaan ragu menerimanya. Rumah yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh kesunyian. Pada malam-malam tertentu, Rukmini sering duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap foto mendiang suaminya. Mas, aku sudah berusaha hidup baik, gumamnya suatu malam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bahkan tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak ada jawaban selain suara jarum jam yang terus berdetak. Hari demi hari pun berlalu. Kesedihan perlahan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan itu semakin besar setiap kali dia mengingat wajah Sulastri. Dia teringat bagaimana perempuan itu menatapnya di ruang rapat. Bagaimana dengan mudahnya dia berbohong. Bagaimana hidupnya hancur setelah kesaksian palsu itu keluar dari mulutnya. Tak hanya kepada Sulastri, Rukmini juga mulai menyimpan kebencian kepada orang-orang yang dulu begitu mudah mempercayai gosip. Orang-orang yang pernah dia bantu, orang-orang yang dulu tersenyum di hadapannya, kini semua seolah menikmati kejatuhannya. Suatu sore ketika Rukmini sedang membeli kebutuhan dapur di sebuah warung yang agak jauh dari kampungnya, dia tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang pria parubaya. Kau dengar soal Pak Darman? Yang kaya mendadak itu kan? Iya, katanya sekarang punya beberapa mobil. Salah satu pria itu mendekatkan wajahnya lalu berbisik pelan.
Orang-orang bilang kalau dia tuh pernah datang ke seorang dukun di daerah Bukit Cempaka. Dukun apa? Dukun yang bisa membantu orang mencari kekayaan cepat. Namun pria satunya tertawa kecil. Ah, mana mungkin? Ya, aku juga sih nggak tahu pastinya ya. Tapi kabarnya banyak orang datang diam-diam ke sana. Rukmini yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka langsung terdiam. Dan saat itulah setelah larut dalam kesedihan, dia menyadari sebuah pikiran baru muncul di kepalanya. Pikiran yang perlahan mulai menggantikan harapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sore itu dia pulang ke rumah dengan langkah lambat. Namun sepanjang perjalanan, satu kalimat terus berputar di dalam pikirannya. Seorang dukun di Bukit Cempaka yang konon bisa membuat seseorang cepat menjadi kaya raya dalam waktu cepat. Pikiran itu terus berputar di dalam pikirannya, bahkan setelah Rukmini tiba di rumah. Malam itu dia tidak langsung tidur. Dia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang sengaja diredupkan. Secangkir teh yang dibuatnya sejak 1 jam yang lalu sudah dingin tanpa sempat disentuh. Pandangannya kosong menatap foto mendiang suaminya yang masih berdiri di atas lemari kayu. Selama ini dia selalu berusaha menjalani hidup dengan cara yang benar. Dia bekerja keras sejak muda, tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu, dan selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Namun semua itu tidak memberinya perlindungan saat fitnah datang menghancurkan hidupnya. Orang-orang yang dulu memujinya berubah menjadi orang pertama yang mempercayai gosip itu. Teman yang dianggapnya dekat justru menjadi penyebab dirinya kehilangan pekerjaan. Semakin lama dipikirkan, semakin besar kemarahan yang tumbuh di dalam hatinya. Kalau menjadi orang baik hanya membuatku diinjak-injak, untuk apa aku terus bertahan? Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Malam itu menjadi awal dari perubahan dalam dirinya. Singkatnya beberapa hari kemudian, setelah mencari informasi secara diam-diam, Rukmini akhirnya mengetahui lokasi yang dimaksud oleh dua pria di warung beberapa waktu lalu. Bukit Cempaka ternyata berada cukup jauh dari kampungnya. Tempat itu berada di daerah perbukitan yang jarang dilewati orang. Menurut kabar yang beredar, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo tinggal di sana seorang diri. Tidak sedikit warga yang enggan membicarakan sosok tersebut. Sebagian warga memilih menghindar ketika namanya disebut. Sebagian lagi hanya berkata bahwa lebih baik tidak berurusan dengan orang itu jika masih ingin hidup tenang. Namun peringatan-peringatan seperti itu justru tidak lagi membuat Rukmini menjadi takut. Dia merasa sudah cukup hancur, apalagi yang harus ditakutkan. Pada suatu sore yang mendung, Rukmini memutuskan berangkat seorang diri menuju Bukit Cempaka. Dia menggunakan angkutan umum hingga ke desa terakhir, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang sempit. Semakin jauh melangkah, suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi. Pepohonan besar tumbuh rapat di kiri dan juga kanan jalan. Angin bertiup pelan, membuat ranting-ranting bergesekan satu sama lain. Langit yang sebelumnya hanya mendung, perlahan berubah menjadi semakin gelap. Setelah hampir 40 menit berjalan, dia akhirnya melihat sebuah rumah kayu tua berdiri di atas tanah yang agak tinggi. Rumah itu tampak sangat sederhana, dindingnya kusam dimakan usia. Atapnya terlihat tua dan sebagian sudah ditumbuhi oleh lumut. Tidak ada pagar, tidak ada kendaraan, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain asap tipis yang keluar dari dapur belakang. Rukmini berhenti beberapa langkah di depan rumah itu. Jantungnya mulai berdebar dan sejak dia berangkat, dia mulai merasakan keraguan. Namun sebelum sempat mengetuk pintu, terdengar suara berat dari dalam rumah. Kalau sudah datang sejauh itu, ngapain ragu? Masuk saja. Tubuh Rukmini langsung menegang. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan dia pun mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci. Bagian dalam rumah terasa remang-remang. Cahaya hanya berasal dari beberapa lampu minyak yang digantung di sudut ruangan. Aroma dupa samar tercium di udara. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan dengan rambut putih yang dibiarkan panjang hingga bahu. Tatapannya tajam, terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Lelaki itu sedang menyeruput kopi ketika Rukmini masuk ke dalam. Apa benar jenengan Mbah Wiryo? Tanya Rukmini pelan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Benar, duduklah. Rukmini pun menurut. Suasana hening selama beberapa detik. Entah mengapa dia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu selain lelaki tua yang ada di hadapannya. Perasaan itu membuat bulu kuduknya meremang. Belum sempat Rukmini membuka pembicaraan, Mbah Wiryo lebih dulu berkata,
Kau ingin kaya kan? Rukmini membeku. Lelaki tua itu melanjutkan dengan nada yang datar. Kau juga ingin membalas seseorang yang sudah membuat hidupmu hancur. Jantung Rukmini berdegup semakin cepat. Apa ada yang memberitahu Mbak tentang saya? Tidak ada yang memberitahuku. Lalu bagaimana Mbak bisa tahu? Mbak Wirya meletakkan cangkir kopinya. Orang-orang datang ke tempat ini biasanya membawa dua hal, keserakahan atau dendam. Dan dari wajahmu, aku melihat keduanya. Ucapan itu membuat Rukmini terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas panjang. Kalau memang Mbak sudah tahu tujuan saya, maka saya tidak akan basa-basi lagi. Mbak Wirya mengangguk pelan. Katakan saja. Saya ingin hidup saya berubah, Mbak. Lalu apa? Saya ingin kaya dan juga ada seseorang yang sudah menghancurkan hidup saya. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang sama, Mbak. Mbak Wirya memandangnya lama. Tatapan itu terasa membuat Rukmini tidak nyaman. Seolah lelaki tua tersebut sedang menilai sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Kau sudah memikirkan hal ini matang-matang kan? Saya sudah kehilangan pekerjaan, Mbak. Hanya itu. Nama saya juga hancur. Mbak Wirya tetap diam. Saya muak hidup miskin dan saya muak dihina. Akhirnya lelaki tua itu bersandar. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kau harus siap dengan jalan yang sudah kau pilih sendiri. Rukmini menelan ludah. Mbak bisa bantu saya kan? Tentu saja bisa. Jawaban itu keluar begitu saja tanpa keraguan. Namun Mbak Wirya segera melanjutkan. Tapi ada syarat yang harus kau lakukan dan tidak boleh kau tinggalkan. Rukmini langsung mengangguk. Apapun itu akan saya lakukan, Mbak. Jangan menjawab sebelum aku menjelaskan semuanya. Nada suara Mbak Wirya berubah lebih serius. Ku tanya sekali lagi, apakah kau siap untuk memelihara tuyul? Rukmini terdiam sesaat. Dia pernah mendengar cerita tentang pesugihan tuyul sejak kecil, tetapi tidak pernah membayangkan dirinya akan duduk membahas hal itu secara langsung. Tuyul itu akan bekerja mengambil uang orang dari berbagai tempat. Rukmini menyimak dengan seksama. Namun sebagai gantinya, setiap kali dia selesai bekerja dan kembali kepadamu, kau harus memberinya apa yang menjadi syaratnya. Apa itu, Mbak? Mbak Wirya menatap lurus. Kau harus menyusuinya. Rukmini langsung menegang. Namun Mbak Wirya segera melanjutkan sebelum dia salah paham. Itu hanyalah bentuk perjanjian. Jangan berpikir seperti cerita-cerita yang sering dibesar-besarkan oleh orang-orang. Lalu, tuyul akan mengambil sari kehidupan dari tubuhmu sedikit demi sedikit. Mata Rukmini menyipit. Maksudnya, Mbak? Kau mungkin akan merasakan lemas dari waktu ke waktu. Berat badan bisa turun, tubuh pun bisa mudah lebih sakit. Hanya itu saja. Mbak Wirya tersenyum tipis. Itu yang biasanya dianggap sepele. Rukmini berpikir sejenak. Saat itu yang ada di dalam pikirannya hanyalah uang dan uang. Kekayaan dan juga balas dendam. Resiko-resiko yang dijelaskan terdengar kecil dibandingkan penderitaan yang dia alami. Saya sanggup, Mbak. Yakin? Apakah kamu yakin? Saya yakin, Mbak. Mbak Wirya pun mengangguk pelan. Lalu tentang orang yang ingin kau celakakan. Sulastri, Mbak, namanya. Baiklah. Mbak Wirya mengambil secari kertas tua. Tuliskan nama lengkapnya di sini. Rukmini segera menuliskan nama perempuan yang selama berbulan-bulan memenuhi pikirannya dengan kebencian. Pembalasan apa yang ingin kau berikan kepadanya? Rukmini terdiam beberapa saat lalu berkata perlahan. Aku ingin orang-orang menjauhinya, Mbak. Mbak Wirya kembali mengangguk. Baiklah. Menjelang malam, ritual akhirnya dilakukan. Di belakang rumah terdapat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi aroma dupa dan juga asap kemenyan. Rukmini duduk bersila di atas tikar tua, sementara Mbak Wirya merapal doa-doa yang tidak dikenalnya. Suasana terasa semakin dingin, entah karena malam mulai turun atau karena hal lain. Waktu sholat berjalan sangat lambat, hingga akhirnya ritual selesai beberapa jam kemudian. Mbak Wirya membawa sebuah kendi kecil berwarna kehitaman. Ukurannya tidak lebih besar dari 2 telapak tangan. Jangan pernah memecahkannya. Rukmini menerima benda itu. Ini tempatnya, Mbak. Mbak Wirya mengangguk. Mulai malam ini, simpan itu di rumahmu.
Apakah saya akan melihatnya, Mbak? Suatu saat kau akan melihatnya. Jawaban itu membuat Rukmini merinding. Malam semakin larut ketika dia akhirnya pulang membawa kendi tersebut. Hingga sesampainya di rumah, dia menyimpannya di sebuah lemari tua di kamar. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Rumah tetap sunyi seperti biasa. Namun menjelang tengah malam, Rukmini terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai rumah. Suara itu terdengar sangat jelas, padahal ia tinggal sendirian. Jantungnya langsung berdebar dengan keras. Perlahan dia pun membuka mata, lalu melihat sesuatu berdiri di dekat pintu kamar. Sosok itu sangat pendek, tubuhnya kecil, kepalanya botak plontos. Matanya hitam berkilat memantulkan cahaya lampu. Makhluk itu sedang menatapnya sembari tersenyum. Namun senyum itu membuat seluruh tubuh Rukmini membeku. Beberapa detik kemudian, makhluk kecil itu berlari keluar kamar dengan gerakan yang sangat cepat. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Rukmini sadar bahwa perjanjian yang dibuatnya sore tadi bukanlah cerita kosong. Tuyul itu benar-benar ada. Dan malam itu juga, setelah makhluk tersebut kembali dari tugas pertamanya, Rukmini mulai menjalankan syarat yang telah ditentukan dalam ritual pesugihan yang mengikat hidupnya mulai hari itu. Singkat waktu, keesokan paginya, Rukmini terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian dirinya masih tidak percaya pada apa yang dilihatnya semalam. Sosok kecil berkepala botak yang muncul di kamar itu terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun ketika dia bangkit dari tempat tidur dan membuka lemari tempat kendi pemberian Mbak Wiryo disimpan, dia langsung sadar bahwa semua itu benar-benar terjadi. Di atas meja dekat lemari, terdapat beberapa lembar uang pecahan 100.000 yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Rukmini membeku, tangannya gemetar saat mengambil uang tersebut. Dia menghitungnya berulang kali, jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Padahal malam sebelumnya, dia tidur dalam keadaan hampir kehabisan tabungan. Jantungnya langsung berdegup semakin cepat. Ada rasa takut, tetapi ada pula rasa senang yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya sejak dirinya dipecat dari pabrik, dia merasakan secercah kemenangan. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Setiap malam, sosok tuyul itu keluar dari kendi dan menghilang ke dalam kegelapan. Rukmini tidak pernah tahu dari mana uang itu berasal. Dia juga tidak berani bertanya. Yang dia tahu, setiap pagi uang baru selalu muncul dalam jumlah yang semakin banyak. Awalnya hanya beberapa juta rupiah, lalu puluhan juta. Kemudian jumlahnya bertambah semakin besar. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, kondisi keuangan Rukmini sudah berubah drastis. Utang-utang kecil yang sempat menumpuk langsung dilunasi. Perabotan rumah yang sudah usang diganti dengan yang baru. Dinding rumah dicat ulang, atap yang bocor diperbaiki, lantai keramik lama diganti dengan bahan yang lebih mahal. Bahkan sebuah mobil bekas yang kondisinya masih sangat bagus, kini terparkir di halaman rumahnya. Perubahan itu tentu tidak luput dari perhatian warga kampung. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana seorang janda pengangguran bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Namun rasa penasaran mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Orang-orang yang dulu menghindari Rukmini kini kembali mendekatinya. Bahkan beberapa di antaranya tampak berusaha mengambil hati Rukmini. Suatu sore, saat Rukmini sedang duduk di teras rumah yang kini terlihat jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya, Bu Tati datang berkunjung. "Wah, rumahmu semakin bagus sekali ya, Min." Rukmini tersenyum tipis. "Ya iyalah, kan sudah sedikit direnovasi." "Sedikit? Ini bukannya sudah berubah jauh, Min?" Bu Tati tertawa kecil. Rukmini hanya mengangguk. Dulu saat dirinya baru dipecat, Bu Tati termasuk orang yang mulai menjaga jarak. Dia masih ingat bagaimana perempuan itu sering berhenti menyapa ketika gosip tentang dirinya menyebar. Namun kini sikapnya berubah total. Beberapa tetangga lain bahkan mulai sering datang hanya untuk mengobrol. Ada yang meminta saran usaha, ada yang mau meminjam uang, ada pula yang terang-terangan berharap mendapatkan bantuan. Melihat semua itu, sesuatu dalam diri Rukmini perlahan ikut berubah. Dia mulai menikmati perhatian tersebut. Dia mulai menikmati bagaimana orang-orang yang dulu meremehkannya kini berbicara dengan sopan. Lebih dari itu, dia mulai menikmati perasaan berada di atas mereka. Jika dahulu dia dikenal rendah hati, kini sifat itu perlahan menghilang. Suatu hari ketika beberapa ibu sedang mengobrol di depan rumahnya, salah seorang dari mereka berkata, "Kami salut sekali sama kamu, Min. Ternyata kamu bisa bangkit setelah mengalami masalah." Rukmini tersenyum sinis.
Kalau hanya mengandalkan kerja keras seperti kalian, mungkin sampai sekarang saya masih hidup susah, ucap Rukmini. Para ibu itu langsung terdiam. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Namun Rukmini justru merasa puas. Baginya, orang-orang itu pantas merasakan sedikit penghinaan setelah dahulu begitu mudah mempercayai fitnah tentang dirinya. Sementara itu, jauh di tempat lain, kehidupan Sulastri mulai mengalami perubahan yang sangat mengerikan. Awalnya hanya muncul bercak kecil berwarna gelap di bagian pipinya. Dia mengira itu hanyalah masalah kulit biasa. Namun dalam waktu beberapa hari, bercak tersebut semakin melebar. Kulit di sekitarnya tampak menghitam. Lalu muncul luka-luka kecil yang sulit untuk sembuh. Berbagai obat dicoba, berbagai dokter didatangi. Namun kondisi itu justru semakin memburuk. Yang paling mengerikan bukan hanya perubahan pada wajahnya, melainkan aroma tidak sedap yang mulai muncul dari luka tersebut. Aroma itu semakin lama semakin kuat. Bahkan orang-orang yang berdiri beberapa meter darinya mulai bisa mencium bau tersebut. Sulastri mulai dijauhi rekan-rekan kerjanya. Saat berada di kantor, beberapa orang sengaja mencari alasan untuk tidak duduk dekat dengannya. Di kendaraan umum, orang-orang sering berpindah tempat ketika dia naik. Bahkan tetangga sekitar rumahnya mulai membicarakannya diam-diam. Setiap kali melihat kondisi perempuan itu, Rukmini merasakan kepuasan yang sulit disembunyikan. Suatu malam, dia bahkan tertawa sendirian ketika mendengar kabar terbaru mengenai Sulastri. Itu baru sebagian kecil yang sudah kau lakukan kepadaku, gumam Rukmini. Namun di balik semua keberhasilan tersebut, sesuatu yang buruk diam-diam sedang terjadi pada tubuhnya sendiri. Awalnya dia hanya merasa lebih mudah lelah. Dia menganggap hal itu sudah wajar. Namun lama-kelamaan kondisinya semakin mengkhawatirkan. Pakaian-pakaian yang dulu pas di tubuhnya mulai terasa longgar. Tulang pipinya semakin menonjol. Lingkar matanya menghitam. Kulitnya terlihat semakin pucat dari hari ke hari. Beberapa kali dia bahkan mengalami pusing mendadak ketika sedang berjalan. Suatu pagi saat sedang menyapu halaman, pandangannya tiba-tiba berkunang-kunang. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia pun jatuh pingsan di depan rumah. Beruntung seorang tetangga melihat kejadian itu dan segera menolongnya. Dan ketika sadar beberapa menit kemudian, dia hanya beralasan dirinya kurang makan. Padahal jauh di dalam hatinya, dia mulai mengingat kembali tentang penjelasan Mbah Wiryo. Tuyul itu akan mengambil sari kehidupan dari tubuhmu sedikit demi sedikit. Kalimat itu kini terasa jauh lebih nyata. Meskipun demikian, Rukmini tetap menolak mengakui bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Baginya, selama uang terus berdatangan, semua pengorbanan masih layak dilakukan. Masalah lain mulai muncul ketika sosok tuyul yang tinggal di dalam kendi itu perlahan berubah. Makhluk yang pertama kali dilihatnya dulu memang menyeramkan, tetapi ukurannya kecil dan tidak terlalu mengintimidasi. Namun kini kondisinya berbeda. Setiap kali muncul pada malam hari, tubuh tuyul itu terlihat menjadi lebih besar. Kulitnya tampak semakin gelap, matanya menjadi jauh lebih tajam. Senyumnya tidak lagi terlihat senyum seperti anak kecil, melainkan senyum yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Suatu malam ketika Rukmini sedang duduk di kamar, makhluk itu muncul dari sudut ruangan. Dia tidak langsung pergi seperti biasanya. Sebaliknya, dia berdiri diam sambil menatap Rukmini. Tatapan itu berlangsung cukup lama, terlalu lama, hingga akhirnya Rukmini mulai merasa merinding. "Ada apa?" gumamnya tanpa sadar. Makhluk itu tidak menjawab, namun senyumnya perlahan melebar. Beberapa detik kemudian, dia pun menghilang. Malam itu Rukmini tidak bisa tidur dengan tenang. Perasaan takut mulai muncul untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, dia pun memutuskan untuk mendatangi Bukit Cempaka untuk menemui Mbah Wiryo kembali. Perjalanan itu terasa lebih berat dibandingkan kunjungan pertamanya. Tubuhnya mudah lelah, napasnya lebih pendek. Saat tiba di rumah tua milik sang dukun, Mbah Wiryo langsung memandangnya dengan wajah serius. Kau terlihat jauh lebih buruk. Rukmini duduk perlahan. "Saya hanya sedikit kelelahan, Mbah." Mbah Wiryo menggeleng. Itu bukan kelelahan biasa. Rukmini mencoba tersenyum. "Tapi saya baik-baik aja, Mbah." Kau berbohong pada dirimu sendiri. Suasana mendadak hening. Mbah Wiryo menatap wajahnya beberapa saat sebelum melanjutkan. Tubuhmu sudah mulai kehilangan terlalu banyak energi kehidupan. Namun Rukmini masih tidak menjawab. Kau semakin kurus dan wajahmu juga pucat. Lalu kau masih ingin mengatakan semuanya baik-baik saja.
Lanjut Mbah Wiryo. Rukmini akhirnya menghela napas. Tapi saya hanya ingin mempertahankan apa yang sudah saya dapatkan, Mbah. Mbah Wiryo memandangnya lama. Tapi kalau terus seperti ini, suatu hari tubuhmu tidak akan sanggup lagi menjalankan syarat yang diperlukan. Ucapan itu membuat jantung Rukmini berdegup lebih cepat. Lalu apa yang akan terjadi, Mbah? Makhluk yang kau pelihara tidak akan tinggal diam. Dan saat itulah ada nada peringatan yang benar-benar serius dalam suara lelaki tua itu. Namun alih-alih takut, Rukmini justru teringat rumah barunya, mobilnya, tabungannya yang terus bertambah, serta kepuasan melihat Sulastri menderita. Semua itu amat terlalu berharga untuk dilepaskan. Saya masih ingin bertahan, Mbah, jawabnya tegas. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Tatapannya menunjukkan bahwa ia tahu perempuan di hadapannya keras kepala dan tidak akan mendengarkan nasihat apapun. Sore itu pun Rukmini pulang dengan tubuh yang semakin melemah, tetapi tekadnya justru semakin keras. Dia memilih mengabaikan semua peringatan. Dia memilih mempertahankan kekayaannya tanpa menyadari bahwa setiap malam yang akan berlalu, tubuhnya semakin mendekati batas ambang terakhir yang mampu ditanggung oleh manusia biasa. Dan peringatan Mbah Wiryo ternyata bukan sekedar kata-kata untuk menakut-nakuti. Dalam waktu beberapa minggu berikutnya, kondisi Rukmini memburuk dengan sangat cepat. Jika sebelumnya dia masih mampu beraktivitas meskipun sering merasa pusing dan lemas, kini bahkan berjalan dari ruang tamu menuju dapur pun sudah membuat napasnya terengah-engah. Wajahnya semakin pucat seperti orang yang sedang menderita penyakit berat. Tulang-tulang di sekitar leher dan pipinya tampak semakin menonjol. Matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam yang membuat penampilannya jauh berbeda dibandingkan beberapa bulan lalu. Namun anehnya, kekayaan yang diperolehnya justru terus bertambah. Uang masih datang setiap hari, tabungan terus membengkak, lemari-lemari di rumahnya dipenuhi berbagai barang mahal. Tetapi semua itu tidak lagi mampu mengembalikan kesehatan yang perlahan direnggut dari tubuhnya. Pada suatu malam ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, Rukmini duduk di tepi ranjang sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Tubuhnya menggigil meskipun udara tidak terlalu dingin. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki kecil mulai terdengar dari arah ruang tamu. Suara itu sudah sangat dikenalnya, namun kali ini terdengar berbeda, lebih berat dan juga lebih lambat. Dan entah mengapa terasa lebih mengancam. Perlahan pintu kamar terbuka sendiri. Rukmini langsung menoleh. Sosok tuyul itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kini tidak lagi sekecil dulu. Tingginya hampir mencapai dada orang dewasa. Kulitnya tampak kusam dan gelap. Matanya memantulkan cahaya aneh yang membuat siapapun merasa tidak nyaman jika menatapnya terlalu lama. Makhluk itu hanya berdiri diam, memperhatikan Rukmini, lalu perlahan menunjukkan senyum yang terasa semakin menyeramkan. Bulu kuduk Rukmini langsung meremang. Beberapa saat kemudian, makhluk itu menghilang seperti biasanya. Namun malam itu, setelah makhluk itu kembali, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya mulai terjadi. Rukmini merasakan sakit luar biasa pada tubuhnya. Rasa nyeri itu menjalar dari dada hingga ke seluruh anggota badan. Dia sampai harus menahan teriakan agar tidak terdengar tetangga. Pagi harinya ketika dirinya bercermin, dia terkejut melihat beberapa memar kebiruan muncul di lengannya, padahal ia tidak pernah terbentur apapun. Hari demi hari pun berlalu, tubuhnya semakin sulit diajak bekerja sama. Bahkan saat makan pun sering membuatnya mual. Beberapa kali dia jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Dan pada titik itu, Rukmini mulai menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan mampu menjalankan syarat ritual lebih lama lagi. Namun semuanya sudah terlambat. Malam berikutnya menjadi awal dari perubahan yang lebih mengerikan. Untuk pertama kalinya sejak memelihara tuyul, uang yang biasanya muncul setiap pagi tidak lagi bertambah. Hari berikutnya juga sama, begitu pula hari setelahnya. Makhluk itu tetap keluar setiap malam, tetapi seolah tidak lagi berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Rukmini tidak tahu penyebabnya. Yang dia tahu, sejak kegagalan-kegagalan itu terjadi, perilaku tuyul mulai berubah drastis. Dia semakin sering muncul di dalam rumah, kadang terlihat berdiri di ujung lorong, kadang duduk di atas lemari, kadang hanya terlihat sekilas lewat pantulan cermin. Dan setiap kali muncul, tatapannya terasa semakin dingin, semakin marah, seolah ada sesuatu yang sedang ditahannya. Rumah besar yang dulu menjadi simbol keberhasilannya, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Lampu sering mati sendiri tanpa sebab,
Pintu-pintu terbuka pada tengah malam. Suara langkah kaki kecil terdengar hampir setiap waktu. Kadang dari loteng, kadang dari dapur, kadang dari halaman belakang. Rukmini mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan matanya, dia merasa ada yang mengawasinya. Suatu malam dia terbangun karena mendengar suara benda jatuh dari ruang tamu. Dengan tubuh gemetar, dia berjalan keluar kamar. Namun tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah kendi hitam pemberian Mbah Wiryo yang kini tergeletak di tengah ruangan. Padahal sebelumnya kendi itu berada di dalam lemari. Rukmini langsung merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Dan sejak malam itu, rasa takut yang selama ini berhasil ditekan akhirnya benar-benar menguasainya. Dia mencoba mendatangi Mbah Wiryo sekali lagi, namun perjalanan itu gagal. Tubuhnya terlalu lemah, baru menempuh sebagian perjalanan dia sudah hampir pingsan dan terpaksa pulang kembali. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Setiap malam sosok tuyul semakin sering menampakkan dirinya. Wujudnya juga semakin mengerikan. Kepalanya terlihat lebih besar, matanya semakin cekung, giginya tampak lebih panjang dan tajam. Senyumnya tidak lagi terlihat seperti senyum melainkan seperti ancaman. Rukmini pun mulai menyadari sesuatu. Makhluk itu marah dan sangat marah, dan kemarahan itu ditujukan kepadanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur kampung sejak petang. Angin bertiup kencang mengguncang ranting-ranting pohon di sekitar rumah. Listrik sempat padam beberapa kali. Rumah yang besar itu terasa sangat sunyi. Rukmini duduk sendirian di kamar sambil memeluk tubuhnya sendiri. Kondisinya sangat lemah, bahkan untuk berdiri pun terasa sulit. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini bukan satu, melainkan banyak sekali. Suara itu berlarian ke segala arah. Dari ruang tamu, dari dapur, dari lorong, dan dari atas plafon. Jantung Rukmini berdegup sangat keras. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur. Lalu suara itu mendadak berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Hingga beberapa detik kemudian, terdengar bunyi pintu kamar terbuka perlahan. Rukmini pun menoleh, dan darah di wajahnya seolah menghilang saat itu juga. Sosok tuyul berdiri di sana, namun wujudnya kini jauh berbeda dari yang pertama kali dia lihat. Tubuhnya lebih besar, kulitnya hitam, kukunya panjang seperti cakar. Mulutnya terbuka memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Makhluk itu menatapnya tanpa berkedip. Rukmini pun mundur perlahan. "Tolong," gumamnya dengan suara gemetar. Makhluk itu justru melangkah maju. Tidak ada jawaban, tidak ada belas kasihan. Rukmini hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai ritual ini, dia benar-benar menyesal. Dia teringat kehidupannya dahulu. Rumah sederhana, pekerjaan yang jujur, tetangga yang ramah. Meski tidak kaya, setidaknya dia hidup tenang. Namun penyesalan itu datang terlambat. Makhluk itu bergerak semakin dekat. Lalu malam yang mengerikan itu pun menjadi malam terakhir dalam hidup Rukmini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi setelahnya. Hujan deras dan suara angin menutupi segala kemungkinan jeritan yang keluar dari dalam rumah tersebut. Hingga keesokan paginya, warga mulai curiga karena Rukmini tidak terlihat keluar rumah seperti biasanya. Setelah beberapa kali dipanggil namanya tanpa jawaban, beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Apa yang mereka temukan justru membuat seluruh kampung menjadi gempar. Tubuh Rukmini tergeletak di kamar. Dia sudah meninggal. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di berbagai bagian tubuhnya terdapat luka-luka aneh menyerupai bekas cakaran dan juga gigitan. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada orang lain di rumah. Dokter yang memeriksa jenazah pun kesulitan menjelaskan asal-usul luka tersebut. Karena tidak memiliki keluarga dekat, pemakaman pun dilakukan pada hari yang sama dengan bantuan warga kampung. Banyak orang yang datang melayat, sebagian merasa sedih, sebagian lagi merasa terkejut dengan kematian yang mendadak itu. Namun cerita sebenarnya baru mulai beredar beberapa hari setelah pemakaman. Awalnya seorang warga mengaku mencium bau amis yang tidak biasa saat melewati area makam Rukmini. Dia mengira itu hanya perasaannya saja. Namun keesokan harinya, orang lain juga mencium aroma yang sama. Lalu semakin banyak warga yang merasakannya. Bau amis itu tidak terlalu menyengat, tapi cukup aneh untuk menarik perhatian. Padahal makam tersebut masih baru dan tertutup tanah dengan baik. Tak lama kemudian, gosip pun mulai menyebar. Ada yang mengingat bagaimana mendadaknya kekayaan Rukmini, ada yang mengingat perubahan sikapnya,
Ada pula yang menghubungkan kematiannya dengan berbagai kejadian aneh yang pernah terjadi di sekitar rumahnya. Nama Mbah Wiryo bahkan mulai disebut-sebut oleh beberapa orang yang pernah tidak sengaja melihat Rukmini pergi ke arah Bukit Cempaka. Semakin lama, semakin banyak warga yang percaya bahwa kekayaan Rukmini tidak diperoleh dengan cara biasa. Dan ketika kabar mengenai pesugihan mulai beredar, sebagian besar orang langsung menghubungkan semuanya dengan kematian mengerikan yang menimpanya. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaannya akhirnya kosong tanpa penghuni. Mobil-mobilnya dijual, barang-barangnya berpindah tangan. Uang yang dulu begitu dia kejar tidak lagi berarti apa-apa. Semua yang berhasil dikumpulkannya selama berbulan-bulan lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah cerita. Cerita tentang seorang janda yang awalnya hidup sederhana dan cukup bahagia, namun membiarkan dendam menguasai hatinya. Cerita tentang seorang yang memilih jalan pintas ketika hidup terasa tidak adil. Dan cerita tentang bagaimana kekayaan yang diperoleh dengan cara yang gelap pada akhirnya membawa kehancuran yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang ingin dihindari. Karena pada akhirnya bukan fitnah yang membunuh Rukmini, bukan pula kemiskinan yang menghancurkannya, melainkan keputusan yang dia ambil sendiri ketika membiarkan kebencian mengalahkan akal sehatnya. Dan begitulah ending kisah dari kisah Rukmini kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Mang Dipan doakan semoga rezeki kalian lancar selalu dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang akan Mang Dipan bawakan. Sekian dulu dari Mang Dipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.